Dulu itu seangkatan Ustadz pernah pegang seangkatan seorang diri. Jadi Bayangkan. pembina angkatan gitu apa Jadi musyrif? musyrif Musyrif satu angkatan. satu angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung kapan kalian nonton video ini. Dan selamat datang kembali di Wanarja Bersuara. Oke, jadi teman-teman, di Wanarja Bersuara ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tentunya tamu spesial. Saya juga kostumnya beda nih, lihat nih. Rapi banget kan, kostumnya nggak kayak biasa-biasanya. Karena kebetulan tamu spesial yang kita undang ini tuh, wah orang besar lah pokoknya di SMA ITS Wanarja. Beliau adalah seorang pemimpin di SMA ITS Wanerja, dan beliau juga insya Allah yang akan membawa SMA ITS Wanerja menuju ke jalan yang lebih baik nanti ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita perkenalkan Ustadz Saleh Aziz Zailani selaku Kepala Sekolah SMA ITS Wanerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afran telah ngundang di podcast ini. Ya terima kasih banyak Ustadz. Sehat ya. Sehat alhamdulillah Tat. Gimana Ustadz? Tat kabarnya sehat gak Tat? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sehat. Baik Tat. Kebetulan ya. Jadi kita nih buat merencanakan ini tuh sebenarnya agak gimana ya? Deg-degan banget gitu. Deg-degan. Soalnya kan ini juga kebetulan pertama kali saya tampil di sini kan. Udah pertama kali tampil langsung ketemu sama Ustadz. Wah, gila. Gitu, ya. Suatu kebanggaan sendiri lah gitu. Akhirnya memilih, oh yaudah nih kita hostin aja Ustadz Soleh gitu. Kan kebetulan beliau kepala sekolah, Ustadz kepala sekolah kan. Tentunya nggak afdol lah kalau misalnya kita nggak ngundang Ustadz di sini gitu. Nah gini Ustadz kan baru dilantik ya Ustadz. Nah sebagai kepala sekolah, tentunya sebagai kepala sekolah tuh pasti ada penilaian gitu. Nah saya nih sebagai anak muda, saya pengen tahu dong Ustadz tuh dulu perjalanan track recordnya dalam pendidikan tuh kayak gimana Tat? Iya. Pertama alhamdulillah ya bisa sharing, tentunya mudah-mudahan ini menjadi perjalanan yang bermakna ya untuk kalian, khususnya anak-anak muda yang tentunya generasi kalau disebut alfa lah ya, karena setiap generasi akan menemukan zamannya yang berbeda-beda. Tapi setidaknya ini tidak beda jauh generasi Ustadz dengan Afran ya. Pertama memang dari pendidikan ya, Ustadz berlatar belakang dulu sekolah SD biasa negeri di sebuah kampung ya, perbatasan ya, Subang Indramayu itu. Terus mondok ya, jadi pas mondok pesantren itu pas usia sekitar 11 tahun. Jadi Ustadz masuk sekolah memang dulu itu 5 tahun. Ya 5 tahun baru masuk sekolah SD karena nggak ada TK tuh. 11 tahun usia sudah jauh dari orang tua. Ya, jauh dari orang tua, udah mah pondok pesantrennya bukan kayak boarding school Ashifa ya, yang sekolah sama asrama itu deket. Tapi kalau Ustadz dulu sekolah sama pesantren itu hampir sekitar 7 kilo. Nah itu biasanya jalan atau bawa sepeda. Usia 11 tahun itu. Di sana alhamdulillah tuh tertanam jiwa mandiri, jiwa tidak tergantung ya pada orang tua, terus kerjasama, bagaimana menjalani kehidupan yang itu dapat banget tuh di pondok pesantren itu. Dan alhamdulillah ya perjalanan yang menjadi modal saat ini untuk menghadapi mungkin berbagai masalah kehidupan ya, ujian di kehidupan yang tidak mudah ya. Ternyata dulu sudah dipersiapkan perjalanan sekolah. Sudah mondok, pesantren, SMP, dulu MTS sekolahnya, terus ke SMA. Di SMA juga pernah nggak seperti ini boardingnya, tapi Ustadz lebih mengabdikan dulu itu tinggal di masjid. Di masjid. Jadi ngajarin anak-anak gitu kan, anak-anak kaji, ibu-ibu pengajian gitu kan ya. Dan itu pengalaman juga sangat bermakna ya, dan luar biasa itu perjalanan. Terbawa ke kampus juga Ustadz tinggalnya di madrasah. Ada madrasah, ada masjid tuh, ada kamar ya. Nah, itu tinggal di sana. Dan itu pengalaman bermasyarakat luar biasa. Gitu Fran. Oh gitu Tat. Perjalanan. Nah itu kan secara singkatnya Tat. Ini lebih detail lagi nih. Cuman yang lebih detail. Kira-kira nih Ustadz tuh dulu pas waktu mengemban ilmu, Ustadz tuh orangnya yang kayak gimana sih? Apakah yang kayak sekarang gitu kan? Atau enggak justru mohon maaf misalnya nakal atau apa gitu Tat?
Ya, Gimana Tat? kalau lihat perkembangan psikologis perkembangan ya sama sih yang namanya anak ya. Dari anak, remaja, dewasa, semakin bertambahnya usia, semakin akal itu akan aktif berpikir. Kenapa sih? Ada apa sih manfaatnya? Apa sih? Tapi saat usia-usia SMP ya sama ya. Sama dalam arti gini, ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan, coba-coba, penasaran gitu kan iya, ya. Tat. Pernah dulu saya juga pengalaman disabet karena memang tidak mengindahkan kata ustadz ya, kata guru, waktunya mandi untuk sholat ini malah main-main ya. Terus apalagi kalau lihat temen sih, tapi ustadz nggak mengalami, tapi temen itu kalau saking ngantuknya itu cari tempat yang setidaknya tidak ketahuan. Subuh malas tuh berangkat ke masjid, nah itu ngumpet di WC, ngumpet di dalam lemari, ya sama orang-orang yang seperti itu mendapati pengalaman seperti itu. Nah kalau sebut nakal atau apa ya susah diatur, kayaknya itu relatif ya seperti apa, karena kalau setahu saat gitu dulu ngaji pas kecil itu ya pernah ada melakukan kesalahan, pernah ditegur, tapi kesalahan itu dan teguran itu terpatri dalam hati tuh. Berarti ini salah. Alhamdulillah ada yang ngingetin, alhamdulillah ada yang ngelurusin. Nah, itu hikmahnya melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran itu kita jadi oh itu salah gitu. Karena enggak mustahil kita bener terus ya enggak, karena manusia itu kadang yazidu yankus keimanan gitu, naik turun gitu. Benar. Jadi bagi murid yang melakukan kesalahan jangan putus asa, nggak bisa baik lagi, nggak, taubat aja, kembali ke jalan yang benar. Itu jadi pelajaran gitu, Afran. Tapi Ustadz dulu pas sekolah misalnya pas SMA atau pas SMP habis atau nggak pas kuliah, Ustadz tuh kan sekarang jadi kepala sekolah, apakah pas waktu jenjang pendidikan Ustadz ikut organisasi atau pernah memimpin suatu organisasi misalnya gitu? Iya ya. Dulu Ustadz ikut sih ya organisasi kayak IRMA gitu ya, Ikatan Remaja Masjid atau LDK, Lembaga Dakwah Kampus, pernah, tapi nggak sampai jadi ketua, nggak. Karena memang kesempatan mungkin ya, kesempatan, tapi keinginan pernah ingin, tapi kesempatan tidak memungkinkan untuk jadi pemimpin. Akhirnya Ustadz tinggal di madrasah dan itu ya memimpin anak-anak. Memimpin anak-anak ngaji gitu ya. Nah, itu semua itu terbentuk tuh. Terus diamanahi sama guru itu isi majelis ibu-ibu pengajian ya. Itu mulai tuh rasa tanggung jawab, amanah, terus coba ini pimpin para santri. Ya, santri-santri kan itu kuliahan tuh. Mahasiswa-mahasiswa. Tuh pimpin tuh. Nah, mulai terbentuk tuh jiwa kepemimpinan itu. Saking seringnya diamanahi. Jadi kalau kita itu disuruh-suruh sama guru itu, jangan bahasa sekarang itu baper, jangan nolak gitu lah. Nolak jangan, karena ada hikmahnya. Suruh dulu, disuruh isi pengajian jalan kaki tuh. Udah mau capek, panas, isi pengajian ibu-ibu, kan itu public speaking tuh. Ngomong di depan ibu-ibu, ngomong di anak-anak, ngomong di remaja-remaja. Nah, di sana terbentuk tuh, ternyata seperti ini cara mengkondisikan, cara bersosialisasi, ya seperti itu, Afran. Jadi kalau misalnya dikasih nama guru tuh jangan ngelak dulu Kayak jangan aja, jalannya, karena kita nggak tahu ke depan kita seperti apa. Jangan menuruti egois kita, ngapain sih nggak jelas, suruh-suruh apa kan gitu. Nah itu dihindari seperti itu, karena itu bisa jadi pengalaman yang sangat bermakna di kemudian hari, karena kita nggak tahu masa depan itu. Jadi jalanin aja dulu, abis itu pas udah kita ngelaksanain tuh ambil sisi positifnya gitu ya. Pasti ada semuanya pasti gitu. Ada, karena manusia mah ada kita harus percaya qada dan qadar, keimanan gitu, karena yang baik dan buruk pasti ada hikmahnya, ada. Menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah mah gitu kan ya, gitu, seperti itu. Jadi nih Ustadz nih pasca kuliah, apakah Ustadz kepikiran nih mau masuk ke sekolah, misalnya kerja di sekolah jadi guru? Apakah awalnya nggak langsung kepikiran kayak gitu, apa langsung nih pengen ngajar lagi kayak gitu Tat? Iya. Misalnya kayak gimana tuh? Dulu memang lingkungan Ustadz itu mengarahkan kepada circle
pengabdian, ngabdi di masyarakat itu. Sedangkan ngabdi di masyarakat itu banyak sebenarnya. Baik itu pertanian, perdagangan, atau pendidikan, sosial dan sebagainya. Tapi saya milih pendidikan. Dulu pas beres kuliah ngajar di kampung, pedalaman, bukan pedalaman sih, pedesaan lah, perbatasan gitu kan ya. Akhirnya ngajar, terbentuk, terus ngajar di honorer di SD. Terus ingin cari pengalaman nih, lewat ke Jalan Cagak. Ini sekolah baru nih, apa nih, sekolah apa gitu kan ya. Boarding school, apa ya, nama yang asing. Boarding school apa maksudnya gitu, pondok pesantren atau apa, sekolah berasrama gitu kan. Akhirnya masuk, daftar tahun 2013 tuh jadi wali kamar. Di kamar. Wali Musrif kamar dulu. tuh, musrif dulu. Dulu itu seangkatan, Ustadz pernah pegang seangkatan, seorang diri. Jadi Bayangkan. pembina angkatan gitu apa Jadi musrif? Musrif satu angkatan? Satu angkatan. Us. Nah itu pengalaman lagi-lagi ya. Itu kalau bahasa sekarang, bener-bener nih capek enggak gitu? Ya capek gitu kan. Tapi jalani aja. Jalani, hidup itu harus jalan. Jalani, nikmati, hayati. Ya nanti kita akan ketemu tuh hikmahnya. Ya kalau menikmati perjalanan hidup, kita akan menemukan banyak hikmah kehidupan ini gitu. Wali kamar tuh dari 2013 sampai 2015, 3 tahun. 13, 14, 15 beres, terus jadi staf bina karakter kalau sekarang. Bina karakter, terus dipindahkan ke sini ke Wanerja. Dulu mah nggak pada mau pindahin Wanerja tuh. Tahu sendiri gimana kondisinya Wanerja. Cagak ya, di Cagak dingin, adem gitu ya. Pindah ke Wanerja jadi anget gitu kan ya. Ya, tapi tadi ketika diamanahi, ditugaskan, ya jalani aja. Jalani dulu aja hikmahnya aja. Nanya nih, dikit. Tadi Ustadz katanya pernah jadi wali kamar satu angkatan. Itu nelponnya gimana, Tat? Ya, nelponnya dibagi-bagi, ada telepon itu ngejejer tuh. Telepon yang kayak sekarang, belum ada VoIP dulu tuh. Jadi ngejejer ya dipanggilin ketua kamar atau perwakilan kamar. Ini handphone, amanahkan ya. Jam segini harus sudah beres gitu kan ya. Ngebangunin ada trik. Jadi Ustaz, ada anak nih yang melanggar nih ya. Misalkan madol lah gitu ya. Panggil nih, apa konsekuensinya? Jadi asisten Ustaz. Antum bangunin ini 2 kamar. Nah, jadi dibantu tuh sama murid-murid itu. Biar ada pelajaran juga gitu ya, Tat. Iya, ada konsekuensi. Antum kan gak sholat berjamaah di masjid nih. Seminggu bantuin Ustaz bangunin teman-temannya. Ya, jadi itu dipantau, bener ngebangunin. Kalau nggak ngebangunin, tambah lagi konsekuensinya. Sebulan misalnya harus bangunin. Iya, jadi berat. di sana tadi kita ambil hikmahnya, alhamdulillah gitu kan, anak-anak bisa ada yang ngebantu gitu. Ya, dan itu jadi pelajaran. Nah, terus Tat, ketika udah dipindahkan ke Wanerja, Ustadz tuh gimana, Tat, proses adaptasinya? Apakah lama gitu kan tahu sendiri misalnya Jalan Cagak sama Wanerja tuh lingkungannya beda gitu. Apakah adaptasinya lama atau gimana, Tat? Kalau bicara adaptasi itu bagaimana sudut pandang ya. Bagaimana persepsi orang ya. Adaptasi lama ya, tergantung gitu kan ya. Lama itu kalau cuaca Ustadz berbiasa karena Ustadz orang Subang asli, tapi perbatasan dengan Indramayu, panas juga sama, biasa gitu. Cuma mungkin bawa keluarga ya. Bawa keluarga, anak istri itu kan panas tuh sama tuh. Dan kalau di asrama, itu bedanya. Ketika Ustadz datang ke sini, itu yang tadinya SMA, SMP digabung, ini dipisah. Jadi baru 2 angkatan lah gitu ya, 2 angkatan. Dan karena sudah lama di asrama, itu alhamdulillah tidak terlalu lama untuk beradaptasi. Ya mungkin nanti bisa ditanya lah bagaimana angkatan pertama itu Nevegram itu. Nah, itu luar biasa. Jadi Ustadz diamanahin di asrama dulu. Iya. Itu jadi apa, Tat? Kepala asrama. Kepala asrama. Dulu itu ada kepala asrama, ada wakil kepala sekolah kepesantrenan, kemuridan, kurikulum. Dulu itu, sekarang kan gabung ya, pesantrenan dengan asrama. Nah gitu. Nah, terus setelah jadi kepala asrama itu berapa tahun, Tat? Sampai 2019. 2019. Ya, pokoknya 2000 Covid kapan sih? 2020 ya? 2019 akhir kayaknya. Pokoknya 2020 awal itu kalau nggak Covid. Nah, itu Covid masih jadi kepala asrama itu. Covid itu. Wah, udah kondisinya susah ya, pokoknya udah pemberitaan kan sampai berita nasional itu karena ada yang terinfeksi lah gitu ya, positif lah gitu. Nah, itu sampai 2020 nanti beda lagi satu, diamanahi jadi kepesantrenan. Pesantrenan setahun atau
setahun kalau nggak salah. Terus diamannya lagi balik lagi ke Cagak tuh. Balik Jadi lagi. staf Diktren ya. Hmm. Terus ya sambil ngajar. Jadi bolak-balik Cagak Wonorejo tuh. Oh. Itu perjalanan Berarti ngajar juga di Wonderja waktu itu. ngajar 2018 itu Siro. Siro, ngajar Siro. Ngajar Siro ya gitu. Dulu ngajar angkatan saya juga kan. Nah, di iya, akhir ya. ya seperti itu aja ngajar Ustadz, kadang 12 jam, kadang sepekan itu ya. Sisanya ke Jalan Cagak. Kadang kalau di staf Diktren itu ke Sagala Herang juga. Terus ke Asifa 4 juga Kumpai itu ngeceknya itu silaturahim itu keliling. Pantes Tat nih, saya jujur aja Tat. Saya kan waktu itu pas kelas 10 tuh ngajar Ustadz kalau nggak salah hari Rabu sama hari Jumat. Ya. Ini saya kok ngelihat Ustadz Soleh tuh ya pas hari pelajaran saya aja tuh Tat. Sisanya jarang banget kelihatan. Ya, iya. Itu keliling itu. Keliling. Kadang Ustadz itu tidak hanya keliling sana. Kadang ini studi banding atau ada yang studi tiru ke Yayasan Asyifa. Itu menghadapi itu tuh. Kayak sekolah-sekolah yang lain ya, kadang ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah atau ada yang luar pulau lah. Itu dihadapi. Ketemuan gitu. Iya, ketemuan. Itu menjelaskan bagaimana sih Asyifa dari segi pembinaan gitu, asramaan gitu. Jadi Ustadz tuh diamanahin jabatan apa sih selain mengajar gitu waktu pas ini? Kepala asrama kan dulu pas ngajar ya, kepala asrama, terus wakil pesantrenan, terus staf divisi pondok pesantren dan pendidikan, terus diamannya jadi dai Asyifa juga. Kadang disuruh ngisi-ngisi gitu kan ya, ada pengajian nih ibu-ibu, tolong diisi karena ngebadalin lah gitu. Sedang khotib juga gitu kan ya. Jadi alhamdulillah padat waktu itunya. Karena kita kenapa bersyukur padat, karena waktu kita maksimal untuk kebaikan gitu. Benar enggak? Benar. Ya kalau banyak ngelamunnya ya nanti enggak produktif waktu itu. Dan waktu produktif dan enggak produktif ya tetap dihisab gitu. Ya, dipertanggungjawabkan. Benar ya? Iya gitu. Alhamdulillah padat. Jadi kalau sibuk, alhamdulillah sibuk dalam kebaikan. Capek, alhamdulillah capek dalam kebaikan. Daripada karena apa? Ternyata yang capek itu bukan hanya aktivitas yang baik, ternyata aktivitas yang buruk juga merasakan capek. Tapi beda capeknya. Ada capeknya berefek untuk nanti di akhirat, ada capek untuk ketika maksiat capek, ya efeknya juga ke akhirat gitu. Gitu. Tapi coba deh jelasin, misalnya satu hari aja, itu gimana Tat? Kok sibuk tuh gimana cara ngatur waktunya Tat? Kalau Ustadz bangun biasanya jam 3 atau ya, jam 3 lah, setengah 3. Itu langsung tuh ke asrama tuh, jadi kepala asrama tuh, langsung asrama ngondisiin, ya bangunin anak-anak, terus subuh lihat kondisi, terus itu langsung ke seharian tuh, nyuci baju tuh, cuci piring, mandiin anak, anterin anak sekolah ke sana, ke Coklat tuh, Sukajadi tuh, naik motor, kalau bolak-balik lumayan setengah jam tuh. Terus udah gitu langsung masuk sekolah, ngajar. Siang ya ada aktivitas BPI, ya LTIQ itu. Sore ya olahraga lah. Kalau ada waktu. Kalau nggak olahraga, silaturahim. Yang sakit tengok. Ya kadang teman alumni pesantren nengok. Terus kadang kalau malam kalau nggak ada taklim ya, kalau nggak ada taklim, Ustadz ya ngaji sama anak-anak di rumah gitu. Pada maghrib biasanya ngaji anak-anak di rumah, terus pada isya kondisikan kalau sudah kondusif, kadang Ustadz ke sekolah lagi tuh ngecek. Kalau mungkin ya bagi yang dulu asrama, pas Ustadz jadi kepala asrama itu sampai jam 11 Ustadz di asrama tuh ngecek yang belum tidur, yang agenda yang harus dipantau gitu kan. Ya tidur lagi gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sibuk lagi. Selain jadi kepala sekolah ya ada lagi kuliah juga, kuliah di UIN Bandung, terus lagi PPG juga di UIN Tulungagung ya, terus diamanahi ini jadi ketua Pokja Transformasi Yayasan. Apa itu Tat? Yaitu sebuah kelompok kerja untuk mengkonsep yayasan itu agar lebih baik lagi ya. Karena ada sekitar 18 Pokja itu, salah satunya gitu. Alhamdulillah sibuk ya Efran, kalau sibuk alhamdulillah sibuk gitu. Jadi gini Tat, kan kalau misalnya mungkin anak zaman sekarang tuh sebutnya support system lah Tat. Nah Ustadz tuh
Gimana ya? Jadi selama Ustadz sibuk itu Ustadz pasti capek lah, terus kayak butuh dukungan atau enggak butuh penyemangat gitu Tat. Iya. Ada enggak support system Ustadz misalnya dari seseorang misalnya Iya. atau enggak dari ibadah Ustadz Iya, iya. misalnya. Gimana, Tat? Iya. Kalau kita diamanahi ya atau kita beraktivitas memang sibuk ya capek mah capek ya, manusia namanya juga. Tat. Karena manusia itu gini, Afran, kalau capek nggak capek itu kerja capek, nganggur juga capek sebenarnya. Iya Tat. Ya, capek. Capek natap diri sih Tat. Capek. Capek diomongin, nganggur kan gitu kan, atau luntang-lantung nggak jelas gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika tadi ya bener kita harus punya seseorang untuk curhat gitu kan, untuk diskusi gimana nih ya, keluarga, mulai keluarga. Walaupun ya kita manusia kadang ada banyak kekurangannya gitu kan ya, tapi setidaknya kita punya keluarga dan kadang juga usah ditegur gitu kan, jangan terlalu sibuk mikirin diri kayak itu kan, olahraga, konsumsi makanan minuman yang bagus yang teratur gitu kan ya. Dan jangan lupa Rasul Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sangat sempurna, dari negarawan, seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin yang besar. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, qiyamul lail. Iya, karena itu merupakan ibadah yang jadi wajib bagi para nabi dan rasul itu ya. Para Nabi Muhammad itu nggak pernah tinggalin. Itulah kekuatan yang sangat berefek dahsyat. Ya, seorang pemimpin itu bayangkan 23 tahun ya, benar Afran ya. Nabi Muhammad setelah turunkan wahyu itu jadi rahmatan lil alamin, ya, jadi pemimpin umat, menyelesaikan ya. Allah bantu. Karena apa? Luar biasa, beliau jadi utusan Allah, memberi contoh kepada kita jangan lupa di sepertiga malam itu supaya kita diberikan kekuatan. Karena beda Afran ya, kalau kita los sepertiga malam nggak sholat tahajud misalkan, apalagi subuh kesiangan, nggak mandi, itu paginya tuh nggak fresh, kayak terbebani gitu ya, seperti itu. Nah intinya kalau kita pingin kuat, kalau kita pingin hebat ya, jangan tinggalkan sepertiga malam untuk zikir, sholat, sekedar menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Gitu. Alhamdulillah Tat masih ngejalanin kita sampai sekarang. Alhamdulillah itu kekuatan yang cukup besar ya untuk kita hadapi, untuk menjalankan ya gitu. Seperti itu. Nah, kayak gini Tat. Ustadz pas jadi guru akhirnya diamanahkan menjadi kepala sekolah nih Tat. Ustadz pernah expect gak sih atau ngira wah diamanahin nih jadi kepala sekolah? Nggak pernah. Karena gimana Tat bisa jadi? Ya awalnya Ustadz gimana ya? Tadi ya karena prinsip Ustadz amanah, jalani aja. Jalani amanah, karena nggak terbersit sama sekali ya pingin jadi kepala sekolah, nggak ada. Tapi ini amanah gitu. Orang lain tahu menilainya seperti apa sih, dan Ustadz nggak bisa menilai diri sendiri mampu atau baik hebat, nggak bisa. Makanya Ustadz bilang ke tim ya, teman-teman para ustadz dan ustadzah sini, saya itu bukan apa-apa, harus perlu bantuan, dukungan, support gitu kan dari teman-teman semua, karena saya itu manusia lemah gitu, manusia nggak bisa apa-apa. Tapi ketika didoakan, disupport, didukung, insya Allah atas nama jamaah itu, atas nama didasari oleh ukhuwah Islamiyah, semua tujuan cita-cita kita akan dimudahkan oleh Allah. Gitu. Jadi awalnya nggak pernah ngira gitu ya? Ngira, bukan ngira lagi, bercita-cita juga. Tapi waktu ini pas Ustadz udah diamanahin nih, Ustadz pernah mikir gak? Oh ya udah, Pak, mau saya bawa kayak gini, mau saya bawa kayak gini, mau saya bawa kayak gini. Ya kalau diamanahkan kan kita harus punya punya peta konsep bisnis, proses seperti apa, cita-cita seperti apa. Ya kita melanjutkan sebagaimana yang sudah dijalankan oleh para pendahulu, para pimpinan ya di Ashifa ya, membawa Ashifa menjadi yayasan memang yang konsen pada pendidikan ya. Pendidikan mau kemana? Yaitu mencetak generasi visioner menuju peradaban robbani. Ya, visioner itu apa sih? Visioner itu dalam arti dimensinya yaitu berwawasan luas, pribadi yang Quranik, terus punya karakter kepemimpinan, punya karakter dai ya. Intinya di sana dikonsep bagaimana untuk menjadi hamba yang sadar diri, kita tuh hamba gitu.
Kita tuh bukan apa ya, bukan orang yang mampu berdiri sendiri dengan apa akal pikiran. Kita itu hamba. Gimana pun hebatnya kita tuh hamba, harus ma'rifatullah, mengenal Allah gitu. Gitu sih intinya. Ya, nanti banyak hal lah yang dimensi dan indikator dan sebagai apa gitu ya. Itu banyak sudah dirumuskan. Makanya kegiatan-kegiatan di Ashifa ya seperti itu. Berarti tadi itu kira-kira kayak apa yang mau Ustadz bawa buat Ashifa gitu ke depannya? Iya, melanjutkan ya, visi misi itu yang mencetak generasi visioner menuju peradaban robbani itu. Dimensinya banyak tuh tadi, berwawasan luas. Wawasan itu kan berarti akademiknya gitu kan ya. Terus Qur'annya, pribadi Qur'annya di sana ada tahfiz, KBM tahfiz, taklim apa, ulum syar'iyahnya, terus ada karakter kepemimpinan dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong ke sana, terus karakter dai menjadi pribadi yang bisa ngajak orang gitu, seperti itu kepada kebaikan gitu apa? Itu berat nih jadi kepala sekolah, lumayan berat lah. Ya berat ringan itu apa ya, rasa sih ya kalau kita menjalaninya dengan sabar gitu kan ya, sabar dengan rasa apa, merendahkan diri kepada Allah. Duh ya Allah, nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah lah. Hanya Allah yang bisa. Ya insya Allah Allah akan berikan pertolongan gitu, karena seperti itu. Nih Tat, kan kalau ini kan kita ada di instansi SMA ya Tat, Ustadz pimpin. Banyak orang-orang yang punya cita-cita, pengen misalnya pengen masuk kampus ini, pengen masuk kampus itu. Ustadz sekiranya ada tips gak Tat, dilihat dari cerita Ustadz gitu. Apa kira-kira bisa dicontoh atau nggak amalan-amalan apa yang cocok buat para penonton nih, misalnya mau masuk kampus apa kayak gitu kan. Ya ada nggak Tat? Iya, semua orang punya cita-cita, semua orang punya harapan ya di masa depan, baik itu masuk ke perguruan tinggi negeri atau luar negeri ya gitu. Harapannya minta pertama kepada Allah itu, ya Allah saya berikan kampus atau universitas yang itu menjadi wasilah sebab saya lebih dekat kepada Engkau, lebih mahabbah, lebih cinta kepada Rasul Engkau gitu kan. Dimanapun ya, mudah-mudahan lewat UI saya menjadi lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Lewat ITB saya menjadi ilmuwan yang kenal kepada Engkau ya Allah. Saya di ITS misalkan lebih dekat Allah, kepada Allah dan cinta Rasulullah. Jadi itu nanti kalau semua diarahkan untuk mengenal Allah dan mencintai Rasulullah, itu akan dimudahkan urusannya. Ya itu jaga amaliyah mutabah yaumiyah aja ya, salat berjamaahnya, terus apa amalan-amalan yang sekarang sudah dijalankan di Ashifa, zikirnya, al-maksuratnya gitu kan ya, tilawahnya, bersosialisasinya seperti apa sih. Insya Allah kalau itu dijalani, kita akan mendapatkan kehidupan itu lebih baik, lebih baik dimanapun tempatnya. Kalau tips-tipsnya banyak lah sekarang, tipsnya ya caranya seperti ini, ngerjakin 1000 soal dan sebagainya. Padahal di sini ya ada kegiatan kayak tryout kan ya, ada bimbingan karir, ada motivasi karir ya, di sini juga ada kan ya, ada apa spiritualnya juga ada kan gitu ya. Terus ada apa, mendatangkan seminar-seminar itu kan untuk sarana untuk apa mencapai cita-cita ya. Itu silahkan berusaha dengan sungguh-sungguh ya, ingin masuk PTN yang dicita-citakan, ingin masuk perguruan tinggi luar negeri yang dicita-citakan. Tapi ingat ya, ada qadha dan qadar ya gitu ya, ridho dimanapun, tapi tetap kita ikhtiar ya, tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang jelas saya minta dimanapun tempatnya, saya itu bertambah ingat kepada Allah, bertambah cinta pada Rasulullah, dan insya Allah berkah hidupnya, tenang jiwanya gitu, nyaman menjalannya gitu. Nah kalau misalnya Ustadz sendiri nih, selama di Ashifa nih, pernah nggak ada pengalaman yang misalnya sangat paling berkesan buat Ustadz gitu, ada nggak? Ya? Oh iya, banyak Afran, banyak. Gimana kondisi kerja itu ternyata terasa produktif. Dari bangun tidur nih sampai tidur lagi tuh kayak deket gitu dengan masjid ya, karena memang lingkungan dekat masjid gitu. Anak-anak juga terkondisikan, tetangga-tetangga baik, terus anak-anak muridnya, bisa lihat murid-murid Ashifa, aduh kalau lihat di luar gitu ya, di luar gitu kan, itu sharing dengan teman-teman sesama guru itu PAI di Kabupaten Subang, ngeri banget gitu kan tantangannya gitu.
lihat-lihat murid Asyifa mah aduh saropan, saroleh gitu hanya balager ya gitu. Terkondisikan. Ya kalau kenakalan-kenakalan remaja yang masih bisa ditolerir mah ada aja gitu. Tapi secara umum ini alhamdulillah berkesan sekali ya, berkesan tinggal di Asyifa tuh. Dan ini salah satu ya keberkahan kita menghidupkan amalan-amalan ibadah yang telah ditetapkan gitu kan, itu keberkahan. Berkesan sekali. Kalau misalnya pengalaman khusus gitu, khusus pengalaman misalnya pas Ustadz jadi apa kayak gitu yang paling berkesan. Dulu Ustadz pernah gini ya, dulu pas masuk, bayangkan antum di Ustadz jadi wali kamar, pas pertama masuk kerja Asyifa itu ya gaji di bawah UMR ya. Terus ngontrak lagi. Ustadz pulang pergi tuh. Jadi berangkat jam 3 itu ke asrama tuh dari kontrakan. Harus ngelawati makam gitu ya. Terus malam-malam pergi sebelum subuh, terus pulang malam, terus ngontrak, terus anak sakit, bayangkan sakitnya itu anak Ustadz itu ternyata didiagnosa tuh jantungnya sebelah kanan. Kalau jantung sebelah mana? Kiri ya? Ya, ini jantung sebelah kanan, jantung sebelah kanan. Wah, pusing kan ya? Wah itu asa apa ya? Kayak di kena petir tengah siang gitu. Siang hari, sebelah kanan gimana ceritanya gitu kan ya? Bener nih sebelah, dicek ke rumah sakit Harapan apa tuh di Jakarta itu, rumah sakit jantung Harapan kita gitu, bener sebelah kanan. Bingung lagi kan, iya bingung tuh gimana biayanya gitu ya. Gimana, alhamdulillah itu ada orang yang baik gitu ya, wah mau cover semua pembiayaan itu. Dan itu dari awal kan karena itu proses tuh lama itu, berbulan-bulan itu memeriksa tuh bolak-balik ke rumah sakit tuh. Itu semua ditanggung. Dia ada yang nanggung, ada yang biaya, bayangkan gaji di bawah UMR. Itu harus ngontrak. Harus bayar beli susu, pampers dan kayaknya menurut akal manusia mah enggak cukup. Sangat kurang sekali menurut hitung-hitungan matematika manusia. Tapi tadi mungkin ya Ustaz berhusnudzon mungkin karena ini menikmati amanah, karena satu angkatan tuh jadi wali asrama. Terus tahu sendiri kalau jadi musyrif gimana, sholat berjamaahnya ya mendampingi sholat berjamaah aja, kemana anak itu hadir kan. Ustaz SKN juga ikut anak, tapi ya dijalani dengan menikmati aja. Menikmati ini tuh ridho lah, intinya takdir Allah, senang aja lah. Karena kita juga nggak ada yang tahu tetap yang bakal datang ke kita. Kita tuh nggak tahu, makanya hidup itu rahasia. Tapi Allah kasih tahu jawabannya, sabar syukur. Rahasia kan kehidupan itu. Jawaban tapi udah dikasih tahu jawabannya, sabar sama syukur. Kalau menghadapi ini sabar, kalau menghadapi ini syukur. Dua aja hidupnya. Itu ya, itu nikmat jalan tuh. Nah, biar nih Ustadz kan orang besar gitu ya, maksudnya patut lah orang besar buat ya. Maksudnya ya patut dicontoh gitu maksudnya. Iya. Nah, kira-kira ada pesan gini buat anak-anak muda gitu depannya, ada nggak Tat? Iya, kadang kita itu ya di zaman sekarang itu kita itu ini ada sebuah pepatah gitunya, ridwan nas la yudrok, ridallah la tutrok, fa atrok ma la yudrok, wa adrok ma la yutrok. Ridho manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ridho Allah itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggal. Kejarlah ya, atau tinggalkanlah sesuatu yang tidak bisa kita capai ya. Terus jangan meninggalkan apa yang tidak bisa kita tinggal. Kadang kita tuh capek sama omongan orang lain zaman sekarang itu. Lihat komen, lihat haters gitu ya. Belum apa duluan udah capek gitu ya. Mikirin komentar orang lain gitu. Ngomongin orang. Karena itu sesuatu yang kita ingin manusia semua ridho pada kita, suka pada kita, itu mustahil. Dan itu kita mau kejar itu mustahil. Ya, tinggalkan itu. Kita kejar itu yang tidak bisa kita tinggalkan, apa? Ridho Allah. Cari ridho Allah. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, ya. Allah itu Maha Pengasih Penyayang ya pada hambanya, gitu. Itu tipsnya ya. Karena apa? Zaman sekarang itu mudah galau karena baca komentar, baca nyinyiran, mendengarkan ya selentingan-selentingan yang baik lah untuk diri kita ya. Itu ya wajar lah, manusia salah benar diomongin manusia mah. Bener nggak? Iya. Kalau kita ngejar omongan manusia supaya kita tuh diomongin baik, kapan? Mau kapan? Gitu. Bahkan kayak
orang semulia Rasulullah aja sampai sekarang masih ada yang nggak suka gitu, Tat. Betul. Semulia utusan Allah saja banyak yang fitnah, yang bahkan mau yang membunuh kan, atau bahkan ada yang terbunuh karena itu kedengkian, ya, kerusakan hati umatnya. Makanya ini pelajaran banget nih untuk pemuda-pemuda ya, para pemuda, para pelajar, fokus pada cita-cita. Banyak yang nggak suka, ya janganlah itu mah jadi apa ya, jadi apa ya, kayak sayur garam tanpa garam itu kayak enak ya. Ya itu kayak garam aja yang kecil-kecil gitu ya, kayak yang sedikit. Biarin aja karena susah hidup mengejar-ngejar supaya kita diomongin baik, supaya kita dianggap baik. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas segala sampaiannya yang udah disampaikan di podcast hari ini. Alhamdulillah bisa berbagi. Dan mohon maaf bila saya masih banyak salah nih sebagai host nih, Tat. Mohon maaf lah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan selanjutnya bisa kita sharing lagi, berbagi lagi pengalamannya gitu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya Afran Mesaputra pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.